Senantiasa kami selalu datang kepadamu Tuhan. Kami akan selalu mengingat Engkau dalam setiap sisi hidup kami. Sehari-hari bekerja, sehari-hari beraktivitas, ada Tuhan yang selalu melihat setiap perbuatan kami. Setiap hari dalam segala keadaan apapun, tetap kami merindukan dan mengingat Tuhan. Dan saat ini kami beribadah datang kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya dalam pujian penyembahan ada kuasa. Begitu juga saat kami membaca firman. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk mengerti memahaminya, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan kami jadikan pedoman dan pegangan, karena firman-Mu adalah rema dan kekuatan serta sumber untuk kami dapat melangkah dalam sisi di mana Tuhan memberikan kami jalan yang lurus, jalan yang benar-benar kami akan lalui, dan kami akan tetap menjadi pelaku-pelaku firman dan penginjil-penginjil sejati untuk keselamatan banyak jiwa di seluruh muka bumi. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan parikop Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada Saul Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan memenjarakan dia dalam penjara dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Dahsyat saudara-saudara orang Israel, karena mereka dari zaman prasejarah bahkan hingga sejarah sampai hari ini, kita akan mengetahui bahwa perjalanan bangsa Israel tidak mudah. Tuhan selalu menyertai mereka, tetapi jika mereka melawan Tuhan maka akan banyak hal yang terjadi. Tapi kita tetap berdoa bagi bangsa ini untuk pertobatan dan juga keselamatan mereka. Bahkan seluruh dunia juga diberkati, karena bangsa inilah Tuhan pernah hadir dan Tuhan pernah ada di dunia ini. Bahkan Tuhan akan menginjakkan kaki di Bukit Sion, di mana kelak kita semua akan bertemu muka dengan muka. Kepada Pencipta kita yang telah membawa kita keluar dari penjajahan, akan belenggu dunia, dan Tuhan sendiri akan datang untuk memusnahkan kerajaan kegelapan di muka bumi ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara kasih dan juga cinta kepada semua orang, di mana Tuhan akan selalu bekerja kepada orang yang cinta damai, mengasihi bangsa Israel, mendoakan mereka, mengasihi seluruh bangsa di dunia, terlebih bangsa di mana kita berada, mendoakan para petinggi-petinggi negara dan juga para elit global, elit politik dunia untuk tetap di dalam kasih Tuhan, agar melihat semua keadaan yang terjadi sekarang sampai selamanya. Karena ketika semua hal terjadi, tidak ada yang bisa menghindari pengadilan Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Tuhan sendiri yang akan berperkara dengan kita masing-masing. Tetapi berbahagialah setiap orang yang telah menerima kasih karunia, menerima Yesus Kristus sebagai pembela yang adil. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas apa yang kami baca dan dengar setiap hari. Kami bisa belajar dari sejarah
dari perjalanan bangsa Israel, di mana setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lalui, dan apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka, hingga hari ini nampak nyata bahwa kerajaan Tuhan pada bangsa ini tidak akan pernah bisa direbut oleh bangsa lain, bahwa kerajaan Tuhan akan tetap berlaku dan tetap menjadi janji bahwa bangsa ini akan tetap kuat karena mereka lah pilihanmu, di mana mereka semuanya pasti akan mendapatkan dan melihat bahwa Mesias yang benar-benar turun dari surga adalah Tuhan sendiri, yang akan memerintah dunia ini dengan adil dan juga menghakimi dunia ini dengan adil. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan firman-Mu. Biarlah kami selalu setia di dalam Engkau selama-lamanya, dan Roh Kudus atas pertobatan di setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Demikianlah kita selalu harus hidup dalam firman supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap di jalan lurus, karena firman Tuhan pada setiap orang telah berjumpa dengannya terdapat di kitab Yohanes 14 ayat 6. Itulah satu-satunya pegangan yang harus kita pegang selama-lamanya. Jangan lari dari Tuhan, karena Tuhan akan menangkap Anda, baik secara pribadi dimanapun Anda berada. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Allah